Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Kali ini kita akan membahas soal PJOK PPPK 2021 kompetensi pedagogik dan kompetensi manajerial dengan jawaban dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita menuju nomor 1. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jawabannya adalah pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Kunci jawabannya adalah D. Nomor 2, refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar, mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru, untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut, yakni A. Ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. 3. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 4. Hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawaban adanya C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Nomor 3, kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui keberhasilan tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Jawabannya, refleksi pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut, yakni 1. Ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. 3. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 4. Hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nomor 4, kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jawabannya, tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain. 1. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. 2. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah dilakukan. 3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. 4. Untuk merancang upaya optimalisasi proses dan hasil belajar. 5. Untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kunci jawabannya adalah A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Nomor 5,
Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Jawabannya adalah tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Jawabannya adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Nomor 5, nomor 6. Rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2? Ini 11, mohon maaf ya. C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Dan jawabannya, menurut Suyanto dan Sukaryana, dalam merumuskan masalah PTK ada beberapa tunjuk yang digunakan sebagai acuan, yaitu A. Masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Dua, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Tiga, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan berikut. Empat, kata tanya yang digunakan untuk membuat rumusan masalah PTK adalah kata tanya apakah dan kata tanyanya bagaimana. Kata tanya apakah mempunyai jawaban yang singkat yang cenderung merujuk pada jawaban yang tidak dan lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sementara untuk kata tanya bagaimana lebih merujuk pada jawaban yang bersifat open-ended, yang menuntut jawaban yang lebih panjang sebagai bentuk penjelasan terhadap fokus penelitian yang dilaksanakan. Kunci jawabannya adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Nomor 7. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah A. Observasi, refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan. B. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi. C. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Kunci jawabannya, secara umum penelitian tindakan kelas PTK terdiri atas beberapa siklus atau pengulangan dari siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah, yaitu A. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan observasi, dan 4. Refleksi. Keempat tahapan tersebut merupakan unsur yang membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun. Sehingga bentuk penelitian tindakan kelas tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke bentuk asal, yaitu siklus. Kunci jawabannya adalah D. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Nomor 8. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Jawabannya, jika dipandang perlu, penelitian dapat merumuskan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara tindakan dilakukan. Mencerminkan dugaan sementara prediksi perubahan apa yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan pada PTK pada umumnya dalam bentuk kecenderungan atau keyakinan pada proses atau hasil belajar yang akan muncul setelah suatu tindakan diberlakukan atau diterapkan. Kunci jawabannya adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan.
Nomor 9, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dan jawabannya adalah upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru adalah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya adalah D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 10. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatannya, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Pembahasannya, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus, antara lain, 1. Adaptif. Setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri, oleh karena itu program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 2. Interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. 3. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode pengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 4. Memberikan umpan balik. Sesegera mungkin umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. 5. Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses sesuai kesempatan masing-masing. Kunci jawabannya adalah C. Adaptif. Nomor 11. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret, operasional formal. Jawabannya, periode tahap operasional konkret mencakup masa kanak-kanak pertengahan yang dimulai sekitar 7 tahun dan berlanjut hingga kira-kira usia 11 tahun. Dan biasanya tahap ini akan ditandai dengan perkembangan pemikiran logis. Berpikir masih cenderung sangat konkret, tetapi anak-anak menjadi jauh lebih logis dan canggih dalam berpikir mereka selama tahap perkembangan ini. Meskipun ini merupakan tahap penting dalam dirinya sendiri, ini juga berfungsi sebagai masa transisi penting antara tahap perkembangan awal dan tahap berikutnya, di masa anak-anak akan belajar cara berpikir yang lebih abstrak dan hipotetis. Singkatnya, anak-anak pada usia ini menjadi lebih logis tentang hal konkret dan spesifik, tetapi mereka masih berusaha untuk keluar dari ide-ide pemikiran yang bersifat abstrak. Kunci jawabannya adalah A. Anak-anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Nomor 12, seseorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam satu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Dan jawabannya adalah, dari definisi-definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosi adalah suatu proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman, sebaya, atau orang dewasa. Kunci jawabannya adalah A. Sosial emosional. Nomor 13. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar
meneralisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konfesional, B. Penalaran konfesional, C. Penalaran pro-konfesional, D. Penalaran interkonfesional. Pembahasannya, penalaran pasca konfesional adalah tingkatan yang tertinggi dalam teori Kolberg. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral alternatif. Mengeksplorasi pilihan ini kemudian memutuskan berdasarkan kode moral personal. Tahap 5, kontra atau utilitas sosial dan hak individu. Anak atau remaja menganggap nilai, hak, dan prinsip lebih utama daripada hukum. Tahap 6, prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Kolberg. Seorang telah mengembangkan moral berdasarkan hak asasi manusia. Ketika menghadapi pertentangan antara hukum dan hati nurani, seorang itu pasti lebih mengikuti hati nuraninya meskipun itu beresiko. Kunci jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 14. Individu memandang apa yang dihadapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi dijasari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Pra-konfesional, B. Konfesional, C. Pasca konfesional, D. Interkonfesional. Pembahasannya penalaran konfesional adalah tingkatan kedua atau menengah dari penalaran moral dalam teori perkembangan Kohlberg. Pada tingkatan ini, anak melakukan sesuatu tapi sesuatu itu telah ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Jadi jawabannya adalah B. Konfesional. Nomor 15, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah menciptakan hubungan yang baik, C. Nomor 16. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Pembahasannya, perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal, sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab perkembangan anak dari luar, faktor-faktor ini dapat diuraikan sebagai berikut. Makanan, 1, 2, iklim, 3, kebudayaan, 4, ekonomi. Kedudukan anak dalam lingkungan keluarga, yang 6. Dan kunci jawabannya adalah C, keluarga dan lingkungan masyarakat. Nomor 17. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Bahasanya gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kunci jawabannya adalah B. Organ gangguan simbolik. Nomor 18. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah behaviorisme. Kunci jawabannya adalah A. Behaviorisme.
Nomor 19, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah konstruktivisme ya, jawabnya D. Nomor 20. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Dan jawabannya adalah humanistik A. Lanjut kita ke kompetensi manajerial. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan, B. Meminta izin atasan untuk makan, C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar, D. Ke pantry segera membuat makanan, E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Jawabannya adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Ini termasuk soal pada aspek orientasi hasil. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu ya, kemudian izin makan. Nomor 22, ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumahnya. Memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap kita, A. Segera kembali ke rumah, B. Pekerjaan kantor lebih penting, C. Meminta istri untuk melembur selesai, D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah, segera kembali ke rumah, E. Sudah ada istri dan pembantu di rumah. Dan jawabannya adalah D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Masuk soal pada aspek orientasi hasil juga. Next. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya A. Segera tidur siang, B. Segera makan siang, C. Meminta izin atasan untuk beristirahat sejenak, D. Meminta teman untuk apa ini? E. Segera ke musola untuk tidur. Dan jawabannya adalah C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Mohon maaf ya, ini kurang jelas ini. Selanjutnya, 24. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan, tetapi kekurangan dana, maka kami mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, A. Tidak apa-apa, asalkan sedikit. B. Menolak rencana ini. C. Menghimbau agar patungan saja. D. Tidak ikut-ikutan. E. Memakai dana sponsor. Jawabannya adalah C. Menghimbau agar patungan saja. Termasuk soal pada aspek komunikasi. Komunikasi antar teman, komunikasi antar bos atau atasan. Nomor 25. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai, B. Saat tidak ada seorang pun dalam ruangan, C. Dengan ruangan nyaman dan dingin, D. Apapun kondisinya saya mencoba fokus, E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Dan jawabannya adalah E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Termasuk soal pada aspek mengelola perubahan. E ya, saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kata-katanya terlalu cepat atau pembacaannya terlalu cepat dan jelimet. Dan sekali lagi mohon maaf bila jawabannya masih kurang benar. Silakan dikoreksi, sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.